Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Masa remaja adalah masa terindah bagi sebagian orang. Masa-masa di mana mereka akan memasuki fase kehidupan menuju masa dewasa yang tentunya bikin sakit kepala karena harus memikirkan masa depan, pekerjaan, hutang pinjol, dan tuntutan pacar yang maunya dibeliin skincare seharga motor. Tetapi hal ini belum seberapa jika dibandingkan dengan pasangan kekasih yang kali ini akan kita bahas. Hidup mereka memang gak mikirin cicilan motor, tetapi lebih mengerikan daripada teror debt collector. Nggak pakai lama, watch. Nicole Kasinkas, seorang gadis pirang dengan senyum manis, merupakan putri pertama dari pasangan Anthony Kasinkas dan Jane Domenico. Dia memiliki seorang adik laki-laki bernama Charlie. Saat Nicole berusia 11 tahun, orang tuanya bercerai. Nico dan Charlie pun diasuh oleh ibunya. Jane memiliki pekerjaan utama sebagai guru, namun untuk menunjang keuangan, dia juga memiliki 3 pekerjaan sampingan. Hal ini membuat Jane sangat sibuk, sehingga Nicole merasa tidak mendapat perhatian dari ibunya. 3 tahun setelah berpisah, Jane menjalin hubungan dengan Christopher McGowan dan memutuskan untuk bertunangan. Chris juga berusaha mendekati calon anak tirinya dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Namun Nicole bersikap tidak peduli karena merasa bahwa Chris tidak akan dapat menggantikan peran ayah sepenuhnya. Perceraian orang tuanya membuat Nicole marah dan merasa benci dengan ayahnya hingga mengubah dirinya menjadi anak yang kesepian. Ketika di sekolah, Nicole tidak bersemangat seperti anak-anak lainnya hingga dia tersisihkan di antara teman-teman dan kesulitan dalam kehidupan sosialnya. Karena hal ini, Nicole dengan mudahnya menjadi target bully di sekolah. Anak-anak itu akan mempermalukannya dengan menarik celananya hingga ke mata kaki di hadapan semua orang. Pada satu waktu, mereka kembali melakukannya tepat di mana hari itu Nicole tidak memakai pakaian dalam. Sehingga keesokan harinya dia merasa terlalu malu untuk masuk sekolah. Sebagai seorang remaja, Nicole tidak memiliki teman. Satu-satunya teman terdekatnya adalah Jane yang sangat memujanya dan selalu memberinya dukungan penuh. Hubungan mereka sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Hingga pada satu waktu, Nicole berkenalan dengan seorang pemuda bernama Billy yang dikenalnya melalui internet. Billy digambarkan sebagai pemuda yang asik dan sopan. Ketika menemukan banyak kecocokan di antara mereka, tidak lama setelahnya mereka pun berpacaran. Beberapa minggu kemudian, Nicole menceritakan pada Jane tentang hubungan mereka. Jane awalnya merasa senang karena pada akhirnya Nicole memiliki seorang teman. Namun di balik itu, dia juga merasa khawatir karena putrinya belum pernah bertemu secara langsung dengan Billy dan Jane tidak percaya begitu saja dengan seseorang yang belum pernah ditemuinya. Tidak berapa lama kemudian, Billy pun pergi menemui Nicole di kotanya dan Nicole terpesona melihat ketampanan Billy. Billy juga senang bertemu dengan Nicole yang ternyata asik diajak bicara secara langsung. Jane bahkan mengundang Billy untuk menghabiskan akhir pekan bersama-sama. Sebagai pasangan muda yang dimabuk asmara, di sela-sela waktu luang, mereka akan mencuri-curi waktu agar bisa berduaan yang berujung dengan happy ending. Bagi Nicole, hal ini merupakan pertama kalinya. Seperti kekasih yang kasmaran, hubungan itu terasa begitu indah seperti istana yang dibangun di atas awan. Di matanya, Billy adalah pangeran tampan berbaju zirah yang mengendarai naga putih yang datang untuk menyelamatkannya dari kehidupan dunia yang membosankan. Kehadiran Billy telah mengisi kekosongan dalam hidup gadis itu setelah kepergian ayahnya. Namun, satu hal yang tidak diketahui Nicole, sang pangeran bukanlah seperti apa yang dibayangkannya. Billy tinggal di Willimantic, Connecticut yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota Nicole. Namun dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang alkoholik
hingga ayahnya sering melakukan kekerasan dan ibunya sering berpikir untuk melakukan bundir. Orang tuanya sering bertengkar hingga terdengar ke rumah tetangga. Hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi emosional Billy hingga membuatnya menjadi anak yang sulit mengendalikan emosi. Dia bahkan mendapatkan perawatan psikiater setelah didiagnosis dengan 4 gangguan mental, yaitu bipolar, HDAD, intermittent explosive disorder, dan schizophrenia. Di mana gangguan ini berkaitan dengan kesulitan mengontrol emosi serta mudah marah. Pada usia 16 tahun, Billy merasa sudah membaik dan menghentikan perawatannya. Dia juga ingin menjalani kehidupan seperti remaja lainnya, salah satunya adalah dengan memiliki pacar. Ketika bertemu Nicole di internet, dia ingin mengenal Nicole lebih jauh dan mereka berkomunikasi melalui telepon. Namun, sejak mengenal Nicole, Billy pun mulai berhenti meminum obatnya. Akibatnya, dia tidak sehat, tidak stabil, dan tidak mampu untuk memikul tanggung jawab. Billy yang pemarah setiap kali bisa meledak-ledak karena hal-hal yang sepele. Pada satu waktu, saat Jen membahas tentang ibu Billy, pemuda itu menjadi marah dan mulai membuat ulah dengan mengadu domba Jen dan Nicole yang bertujuan menjauhkan hubungan mereka. Dan Nicole tentunya lebih memihak pada sang kekasih dan melawan ibunya. Dalam setiap kesempatan, Billy berusaha mempengaruhi Nicole agar membenci ibunya. Dan bagi Nicole, apapun yang dilakukan Jen terlihat sangat salah. Billy berencana untuk menguasai gadis itu seutuhnya. Nicole yang terjepit di antara ibu dan kekasihnya tidak bisa lagi berpikir jernih. Namun, di saat itu Billy adalah seseorang yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Gadis itu akan melakukan apapun yang diinginkan untuk menyenangkan sang kekasih. Hampir setiap malam, mereka saling menelpon yang membuat tagihan telepon membengkak, hingga untuk menutupinya, Nicole pun bekerja sampingan. Pada musim gugur 2002, saat Nicole mengunjungi Billy di Willimantic, dia mulai berencana untuk tinggal bersama di kota itu. Billy bahkan telah memilih sekolah mana yang akan dimasuki Nicole. Namun ketika Jen mendengar keinginan putrinya, dia tidak mengizinkannya karena Nicole masih Abigail dan belum bisa hidup mandiri. Penolakan tersebut membuat Billy sangat kesal dan dia tidak suka Jen yang terlalu mengatur Nicole. Baginya, Jen hanyalah penghalang cinta mereka. Setelah penolakan pertama, kedua kekasih ini kembali mendapatkan penolakan setiap kali mereka meminta hal yang sama pada Jen. Sejak saat itu, Billy pun mulai melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan. Dimulai dengan meracuni, membocorkan tabung gas, hingga membakar kasur saat Jen sedang tidur. Namun, semuanya tidak berhasil. Nicole mengetahui semua rencana tersebut, tetapi dia hanya diam karena tidak ingin kehilangan kekasihnya. Setahun kemudian, Nicole dan Jen kembali bertengkar dengan masalah yang sama. Dia menasihati putrinya dan mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan lama. Billy yang mendengarnya sangat kesal dan 2 hari kemudian dia kembali mendatangi Jen untuk membujuknya agar memberikan izin untuk membawa Nicole pindah. Namun kali ini mereka bertengkar hebat yang berakhir dengan Billy memukul kepala Jen dengan menggunakan tongkat baseball. Saat itu Jen berhasil bangun dan berlari keluar rumah. Tetapi Billy yang mengejarnya dengan sajam menusuk Jen berkali-kali hingga tewas. Billy bahkan memakai 3 jenis sajam berbeda yang membuat sebanyak 40 luka di tubuh wanita itu. Selanjutnya dia naik ke lantai atas untuk membersihkan tubuh dan mengganti bajunya. Selama kejadian tersebut berlangsung, Nicole duduk menunggu di dalam mobil yang terparkir sambil membaca majalah. Ketika Billy kembali ke mobil, Nicole masuk ke dalam rumah untuk membersihkan TKP dan menyembunyikan jasad Jen. Walaupun merasa sedih, tetapi Nicole lebih sedih jika harus kehilangan Billy.
Pada jam 6 sore, ketika Chris datang untuk makan malam, dia menemukan Jen di bawah tangga dengan kondisi bersimbah darah. Chris yang panik memeriksa tubuh Jen dan menghubungi 911. Polisi yang mendatangi rumah Jen membawa Chris untuk dimintai keterangan. Tangan dan bajunya yang berdarah setelah menyentuh tubuh Jen membuatnya menjadi tersangka utama. Setelah menjalani interogasi, Chris pun dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Kecurigaan kedua tentunya tertuju pada Nicole karena di hari kejadian Charlie sedang tidak di rumah. Saat sepasang kekasih itu pulang ke rumah, mereka pura-pura kaget sambil bertanya sana-sini ketika melihat banyak polisi di TKP. Tanpa ada yang bertanya, pada polisi, Nicole mengatakan sedang bersama Billy di mall serta menambahkan cerita jika saat di mall Jen sempat menelponnya. Namun polisi yang mencurigainya justru membawa mereka untuk diinterogasi. Dalam interogasi, alih-alih memperlihatkan kesedihannya, gadis itu justru lebih banyak menceritakan kemana dan apa saja yang dilakukannya di mall. Polisi juga mendapatkan cerita yang sama dari Billy, namun ada satu perbedaan yang menjerat mereka. Dalam keterangan Nicole, dia mengatakan pergi ke mall untuk menonton film. Sedangkan menurut versi Billy, mereka pergi ke mall untuk makan di McD. Hal ini membuat polisi semakin menekan Nicole hingga akhirnya dia menceritakan segalanya. Billy yang pada akhirnya mengaku tetap bertahan dengan alibi bahwa dia tidak sengaja melenyapkan Jen yang dilakukannya sebagai pertahanan diri. Namun alasan tersebut tidak didukung oleh hasil TKP yang tidak sesuai dengan pernyataan mereka. TKP terlihat sangat berantakan serta bekas tajam di tubuh Jen yang memperlihatkan hal tersebut dilakukan atas rasa dendam. Jaksa yang menangani kasus ini meminta Nicole untuk bersaksi melawan Billy dengan imbalan hukuman yang lebih rendah. Namun Nicole yang naif menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak ingin menjerumuskan kekasihnya sendirian ke penjara. Pada tahun 2005, jaksa menemukan bahwa Billy memiliki hubungan spesial dengan seorang Abigail bernama Monique yang sering mengunjunginya ke penjara. Bahkan mereka sering teleponan seperti yang Billy lakukan dulu dengan Nicole. Billy juga memanipulasi Monique dengan mengatakan rayuan Pulau Kelapa betapa dia sangat mencintainya dan bahwa Monique sangat berarti dalam hidupnya. Dia berhasil meminta Monique untuk meyakinkan Nicole agar bersaksi meringankan Billy. Tetapi Nicole yang telah mengetahui segalanya menjadi sangat sedih dan menerima tawaran jaksa untuk bersaksi melawan Billy. Nicole membeberkan semua bukti yang memberatkan Billy, seperti pakaian penuh darah yang dipakainya saat kejadian, serta menceritakan jika Billy telah menyiapkan 3 rencana untuk melenyapkan Jen. Dia menumpahkan semua kesalahan pada pria mantan idamannya. Pada Juli 2005, Billy divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan 2 bulan setelahnya, Nicole yang didakwa sebagai kaki tangan divonis hukuman penjara selama 35 tahun dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 masa hukuman. Nicole sangat menyesali perbuatannya, tetapi menurut hakim, walaupun tidak membunuh secara langsung, Nicole sama bersalahnya dengan Billy. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan pada masa-masa itu tidak berminat melakukan apapun, tidak punya harapan dan cita-cita, hingga dia merasa hidupnya tidak berarti. Sebagai seseorang yang sedang memiliki masalah, Nicole terlalu sibuk mengasihani diri sendiri dan melupakan bahwa masih memiliki keluarga yang mencintainya. Dia seringkali berpikir, seandainya dulu dia mendapat perhatian, seandainya dulu dia memiliki banyak teman, seandainya begini, seandainya begitu, dan masih banyak andai-andai lainnya. Dengan ribuan kata andai yang bermain di pikirannya, Nicole merasa tentu hidupnya akan berbeda.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.